Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ningsi dengan NIM 2006110428 dari Prodi Agroteknologi kelas B, Universitas Riau angkatan 2020. Saya dari kelompok 2, yaitu tentang perlakuan khusus penyiangan. Di sini juga terdapat perlakuan yang lain seperti pemupukan dan penyiraman. Kita membahas tentang kegiatan praktikum tentang budidaya jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan dari keluarga rumput-rumputan yang digolongkan dalam tanaman biji bijian. Jagung dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena tanaman jenis ini biasa dijadikan bahan pokok pengganti nasi dan berbagai macam makanan olahan. Di Indonesia, jagung yang banyak dibudidaya adalah jenis jagung hibrida berkualitas unggul. Jagung hibrida mampu menghasilkan biji jagung lebih banyak dan dapat diterima pasar. Kegiatan praktikum yang pertama yaitu pembukaan lahan dan pengolahan lahan. Tujuan dari pembukaan lahan dan pengolahan lahan yaitu untuk membersihkan areal atau lahan dari kurungan agar dapat digunakan untuk menanam tanaman di lahan percobaan. Alat yang digunakan yaitu cangkul, meteran, parang, dan alat tulis serta alat-alat lain yang mendukung praktikum ini. Bahan yang digunakan yaitu lahan percobaan dan pupuk kandang atau kompos. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu penanaman benih jagung. Tujuannya ini untuk mengetahui proses penanaman jagung di bendengan serta untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan jumlah benih per lubang pada penanaman jagung. Alat yang digunakan yaitu ada parang, penggaru, dan alat tulis, dan ada patok. Bahan yang digunakan yaitu benih jagung Paragon yang diproduksi oleh PT Agri Makmur Pratiwi dan air. Kegiatan praktikum yang ketiga yaitu tentang pemberian perlakuan dan pemeliharaan tanaman. Tujuannya untuk mempelajari bagaimana pemberian perlakuan dan pemeliharaan pada tanaman. Alat yang digunakan yaitu ada cangkul, gembor, dan alat ukur. Adapun bahan yang digunakan pupuk dan tanaman jagung. Di sini pada pemberian perlakuan ada 3 perlakuan. Yang pertama penyiangan, pemupukan, dan penyiraman. Pada penyiangan, bendeng pertama disiangi dan bendeng yang satunya tidak disiangi. Lalu ada penyiraman, keduanya disiram, kedua bendengan disiram. Dan lalu ada pemupukan. Pemupukan menggunakan pupuk kimia yaitu KCl, urea, dan TSP. Dan kegiatan praktikum yang keempat yaitu tentang pengamatan. Tujuannya untuk mempelajari pengamatan, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman jagung yang kita tanam. Yaitu alat yang digunakan yaitu meteran, tali, dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data pengamatan. Bahan yang digunakan yaitu tanaman jagung. Di sini saya melakukan pengukuran tanaman jagung. Hasil pada praktikum yang pertama yaitu pengolahan lahan dan pembukaan lahan, yaitu bendengan yang dibuat berukuran panjang dan lebar 2 x 1 meter sebanyak 2 bendengan. Jarak antara bendengan yaitu 50 cm. Setiap bendengan dapat ditanam sebanyak 8 populasi tanaman dengan jarak 50 cm x 50 cm. Banyak populasi dalam satu bendengan diketahui menggunakan cara sebagai berikut. Luas bendengan dibagi dengan jarak tanam dan akan mendapatkan 8 tanaman. Dan pembahasan yang dilakukan pada praktikum yang pertama yaitu pembukaan lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai perencanaan tata ruang dan tata letak pengukuran areal dan pembersihan lahan sampai dengan lahan siap untuk ditanami. Hasil dari praktikum yang kedua yaitu tentang penanaman benih. Bendengan yang dibuat berukuran panjang dan lebar 2 x 1 meter sebanyak 2 bendengan. Jarak antara bendengan 50 cm. Setiap bendengan dapat dibuat 8 lubang di tanaman jagung dan setiap lubang dimasuki 2 biji benih jagung sehingga 2 bendengan terdapat 16 lubang dan 32 jagung. Pembahasan pada praktikum yang kedua yaitu tanaman jagung termasuk dalam keluarga rumput-rumputan dengan spesies jenis
L. Menurut Purwo dan Hartono 2008, secara umum jarak tanam telah diketahui bahwa produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan varietas tanaman yang ditanam serta jarak tanam yang juga berhubungan erat dengan populasi tanaman. Pada praktikum yang ketiga yaitu pemberian, perlakuan, dan pemeliharaan tanaman. Hasilnya, pada bedengan yang disiangi pasti lebih nampak bersih dari gulma. Perlakuannya sehingga tanaman lebih hidup dengan subur, dan pemberian perlakuan penyiraman juga secara rutin membuat tanaman menjadi lebih sehat dan terawat, serta pemberian pupuk sehingga tanaman menjadi lebih subur dan tanah pun menjadi lebih gembur dan bernutrisi. Pembahasan pada praktikum yang ketiga, perawatan tanaman jagung sangat penting dilakukan untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Perawatan dan pemeliharaan ini mulai dilakukan sejak tanaman jagung masih dalam fase bibit hingga mencapai dewasa. Untuk menghasilkan jagung yang berkualitas baik, diperlukan perawatan dan pemeliharaan tanaman setelah bibit ditanam. Hasil dan pembahasan pada praktikum yang keempat yaitu tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati baik sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan yang diterapkan. Sebagai parameter pengukuran pengaruh lingkungan, tinggi tanaman sensitif terhadap faktor lingkungan seperti cahaya dan air, Sitompul dan Guritno 1995. Berikut lampiran video kegiatan praktikum agroekologi yang dilaksanakan di Jalan Bangau Sakti, Gang Bangau Jaya, Panam, Pekanbaru.
kondisi jagung setelah sudah tumbuh tinggi banyak terdapat lalat buah sehingga tanaman sangat tidak bagus atau banyak nampak akan seperti akan busuk. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.